Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sahudi, mahasiswa Magister Administrasi Pendidikan di FKIP Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas topik penting dan relevan bagi dunia pendidikan, khususnya yaitu di kejuruan SMK ya. Nah, di sini terkait perencanaan pendidikan ya, topik yang akan saya sampaikan yaitu terkait merancang perencanaan program praktik kerja industri atau prakrin atau magang ya di SMK dengan menggunakan konsep Kaizen dan teori Rob Trailer. Nah, program praktik kerja industri atau yang kita kenal dengan prakrin di SMK adalah salah satu elemen penting ya untuk membekali siswa dengan pengalaman nyata di dunia kerja. Nah, namun dalam praktiknya atau dalam pelaksanaannya banyak sekali tantangan yang masih dihadapi, seperti kurangnya sinergi antara sekolah dengan industri, kemudian tidak adanya evaluasi berkelanjutan, kemudian juga ada seringkali hanya bersifat formalitas administratif saja ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan yang bisa kita capai melalui pendekatan Kaizen dan teori Rob Taylor ya. Nah, jika dianalogikan suatu perencanaan itu sangat-sangat penting ya. Misalnya saya analogikan seperti ini. Jika sebuah kapal berlayar tanpa peta atau tanpa kompas. Nah, rekan-rekan atau Bapak Ibu bisa bayangkan kan? Berlayar di tengah lautan tanpa kompas, tanpa peta ya. Bisa saja kapal tersebut berjalan, namun tujuan yang akan dicapai saya yakin pasti tidak akan terpenuhi. Bisa di tengah jalan bisa tersesat, kehabisan bahan bakar dan lain-lain. Nah, sama juga halnya dengan praktik kerja industri, juga harus direncanakan dengan semaksimal sematang mungkin ya. Suatu kegiatan apapun jika tidak ada perencanaan maka hasilnya tidak akan maksimal. Nah, Kaizen di sini adalah konsep ya, sebuah konsep manajemen ya. Konsep manajemen dari Jepang, dari bahasanya saja Kaizen ya kan. Mungkin kita sudah bisa mendengar bahwa itu bahasa Jepang yang berarti continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Nah, konsep ini dipopulerkan oleh Masaki Imai ya dalam bukunya yang sangat terkenal, yaitu ada bukunya yang berjudul Kaizen The Key to Japan Competitive Success. Nah, dalam konteks pendidikan, terutama program prakerin di SMK, Kaizen ini bisa diterapkan melalui prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama, yaitu perbaikan berkelanjutan. Nah, program prakerin tidak boleh bersifat satu kali selesai, ya. Harus selalu diperbaiki berdasarkan umpan balik, ya, dari industri, siswa, dan guru. Nah, yang kedua, keterlibatan semua pihak. Tentunya praktik kerja industri tidak mungkin hanya melibatkan satu pihak saja. Banyak stakeholder yang harus terlibat di dalamnya, ya. Siswa udah pasti, ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada guru pembimbing, pihak industri, bahkan pihak orang tua atau komite juga perlu kita libatkan secara aktif dalam perencanaan dan evaluasi prakrin. Kemudian yang ketiga yaitu fokus pada proses, ya, bukan hanya hasil laporan. Nah, bagaimana proses siswa belajar di dunia kerja, cara mereka menyelesaikan masalah, etos kerja mereka, itu semua harus menjadi perhatian. Nah, yang keempat yaitu pengurangan pemborosan. Nah, waktu siswa di industri itu kan cukup lumayan lama ya, bisa berbulan-bulan. Nah, jangan sampai siswa hanya jadi tenaga kerja kasar saja. Nah, Kaizen di sini menuntut efisiensi dan bermakna. Dan yang terakhir yaitu berbasis evaluasi dan data. Nah, evaluasi ini sangat penting ya. Evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi berkala sesuai prinsip PDCA.
plan, do, check, and act, ya. Nah, Ralph Tyler adalah pelopor dalam pengembangan kurikulum modern. Ia mengajukan pertanyaan, ya, ada 4 pertanyaan mendasar yang bisa kita aplikasikan dalam perencanaan prakerin. Nah, yang pertama itu apa? Yaitu apa tujuan program prakerin? Misalnya membentuk kompetensi teknik siswa sesuai dengan jurusan dan membangun etos kerja industri. Nah, yang kedua yaitu pengalaman belajar yang relevan. Siswa tidak hanya membantu, ya, dalam tanda kutip membantu, tetapi harus diberi tanggung jawab bertahap sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, bagaimana mengorganisasi pengalaman tersebut. Tentu perlu jadwal kerja, pembimbingan lapangan, logbook kegiatan, dan refleksi yang rutin. Nah, yang keempat yaitu bagaimana evaluasi dilakukan. Evaluasi tidak hanya oleh guru, tetapi juga supervisor industri serta penilaian dari diri siswa. Nah, integrasi dua pendekatan ini bisa menghasilkan perencanaan yang kuat, adaptif, ya. Kuat dan adaptif. Tyler memberikan struktur. Kita tahu harus mulai dari tujuan, merancang pengalaman, menyusun urutan dan mengevaluasi. Nah, sedangkan Kaizen memberikan jiwa, yaitu kita dorong evaluasi terus-menerus, kolaborasi semua pihak dan perbaikan rutin. Nah, contoh aplikasinya, setelah satu periode prakerin selesai, ya, sekolah itu bisa mengundang mitra industri dan siswa untuk forum umpan balik, ya. Ini biasa dilakukan di sekolah-sekolah SMK. Mereka mengundang pihak industri, baik itu sebagai guru tamu, entah itu sebagai program link and match, ya. Kalau di SMK itu ada program link and match kurikulum. Nah, itu untuk apa? Supaya pihak industri dengan sekolah dengan siswa itu sama, apa yang dipelajari di sekolah dengan apa yang siswa praktekkan pada saat magang itu menjadikan suatu kesatuan sistem yang berkesinambungan. Nah, kemudian guru mengevaluasi logbook dan menyesuaikan program tahun depan. Jadi setiap tahun logbooknya harus disesuaikan dengan program-program di tahun yang mendatang. Nah, industri memberikan masukan soal soft skills, ya, dan kesiapan siswa. Inilah siklus PDCA tadi yang saya sampaikan dalam Kaizen yang bekerja berdampingan dengan struktur evaluasi ala Tyler. Nah, berikutnya, ya, sebagai penutup saya ingin menegaskan, ya, bahwa prakerin ini adalah jembatan strategis antara sekolah dan dunia kerja. Nah, untuk menjadikannya bermakna, kita butuh pendekatan sistematis dan dinamis, ya. Dengan menerapkan Kaizen dalam semangat perbaikan berkelanjutan serta teori dari Tyler dalam kerangka perencanaan yang ilmiah, kita bisa memastikan bahwa prakerin bukan hanya formalitas saja, tapi bagian penting dalam mencetak lulusan SMK yang kompeten, adaptif, dan siap kerja. SMK bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.